Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa psikologi. Selamat bergabung di Beranda Psikologi. Bersama saya Andromeda, bicara psikologi. Kali ini kita akan belajar di kelas asesmen psikologi dengan topik tentang sejarah, pengertian, dan tujuan asesmen psikologi. Nah, sebelum kita memahami tentang apa itu tes atau asesmen psikologi, ada baiknya jika kita mengulas terlebih dahulu tentang sejarah kemunculannya. Sekitar tahun 2200 sebelum Masehi, di Cina kuno diberlakukan sistem ujian untuk seleksi pegawai negeri dan menentukan para pejabat pemerintah yang layak melaksanakan tugasnya. Ada 5 topik yang diujikan, mulai dari hukum perdata, masalah kemiliteran, pertanian, hingga geografi. Meskipun mereka mengembangkan perangkap eksternal dalam program ujian layanan sipil yang cukup komprehensif, namun jika dibandingkan dengan praktek tes masa kini, jelas apa yang dilakukan saat itu masih tergolong dangkal. Tetapi kita bisa lihat bahwa program ujian tersebut memang sudah memasukkan kriteria seleksi yang cukup relevan. Contohnya saja dalam ujian tertulis, keindahan tulisan tangan diberi bobot sangat tinggi. Keahlian menulis rupanya dianggap sebagai hal yang penting untuk memprediksi kecakapan komunikasi dan pekerjaan pelayanan sipil. Berikutnya, masuk ke periode atau masa berkembangnya fisiognomi, frenologi, dan psikograf. Fisiognomi dilandasi pendapat bahwa kita dapat menilai karakter dalam diri orang-orang dari penampilan luar mereka, terutama wajah. Meskipun sampai sekarang masih diragukan, namun fisiognomi cukup mewakili bentuk awal tes psikologi. Bermula dari seorang filsuf Yunani, Aristoteles, menerbitkan sebuah risalah pendek yang didasarkan pada pendapat bahwa jiwa dan tubuh saling bersimpati. Intinya, Aristoteles berargumen bahwa perubahan-perubahan dalam jiwa seseorang dapat mempengaruhi penampilan tubuh, dan begitu juga sebaliknya. Ia lalu mendata sejumlah besar sifat yang dapat dilihat dari ciri-ciri rambut, hidung, bibir, dahi, dan sebagainya. Fisiognomi kemudian populer selama berabad-abad hingga pada akhirnya digantikan dengan frenologi. Frenologi yaitu membaca sifat dan kecakapan manusia dari tonjolan-tonjolan di kepala. Dikembangkan oleh seorang ahli bernama Gall. Ia berargumen bahwa otak adalah organ perasaan sekaligus kecakapan. Asumsinya, karena tengkorak menyesuaikan dengan bentuk otak, maka suatu tonjolan pada tengkorak akan menunjukkan peningkatan kecakapan dasar dari manusia. Kemudian tahun 1931, Lavery menciptakan sebuah alat untuk mendeskripsikan kepribadian manusia yang disebut psikograf. Bentuk alat ini menyerupai helm yang dipasangkan di kepala orang yang akan dites. Ada 32 kecakapan yang ia kembangkan dan dinilai berdasarkan peringkat antara 1 sampai dengan 5. Dengan skor mulai dari tidak mencukupi sampai dengan sangat unggul. Era ini pada akhirnya berakhir pada tahun 1930-an. Lalu, masuklah ke era tes psikologi. Dipelopori oleh Wundt yang menciptakan laboratorium psikologi untuk pertama kalinya. Ia bereksperimen dengan alat pengukur pikiran,
yang kemudian ia percaya dengannya bahwa kecepatan pikiran dapat berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Sisi positif di sini yang diperoleh adalah bahwa paling tidak ini merupakan analisis empiris yang mencoba menjelaskan perbedaan individual dan kemudian konsep inilah yang nantinya akan dikenal dengan individual differences. Setelah Wundt, ada pula Galton dengan rangkaian tes mental yang pertama. Ia sangat tertarik pada kecerdasan berdasarkan keturunan dan pada pengukuran kemampuan manusia. Lalu, seorang kolega dari Wundt dan Galton, yaitu Kettle, juga turut mengembangkan rangkaian tes mental yang merupakan kelanjutan dari penelitian-penelitian Galton. Ia juga mendukung adanya konsep perbedaan individual dan lalu menciptakan istilah tes mental untuk pertama kalinya. Masuk ke abad 19, Binet dan Simon menciptakan serangkaian tes untuk mengukur kecerdasan. Tepat di tahun 1905 dipublikasikanlah untuk pertama kali tes intelijensi Binet-Simon yang menekankan pada kemampuan untuk menilai, memahami, dan menalar. Inovasi terus dilakukan hingga pada tahun 1911 skala diperluas menjadi tes untuk tingkat dewasa. Tahun 1912 muncullah konsep penghitungan intelijensi dengan membagi usia mental atau mental age dengan usia kronologis dan mengalikannya dengan 100. Sejak itulah lahir konsep IQ. Nah, setelah kita mempelajari dan memahami sejarah munculnya tes atau asesmen psikologi, sekarang kita akan mulai mengenali apa sesungguhnya yang disebut dengan asesmen. Asesmen dapat diartikan sebagai pemeriksaan atau penilaian. Maka, asesmen psikologi didefinisikan sebagai pemeriksaan atau penilaian pada aspek-aspek psikologis manusia. Seperti yang teman-teman sudah ketahui, aspek-aspek psikologis antara lain berupa kemampuan berpikir, emosi atau afeksi, kepribadian, hingga perilaku yang dapat terukur. Dari definisi tersebut, kira-kira teman-teman semua tahukah tujuan dilakukannya asesmen psikologi? Ya, asesmen psikologi bertujuan untuk mengevaluasi perilaku, kecakapan kognitif, ciri kepribadian, dan karakteristik individu satu dan lainnya untuk membantu membuat penilaian, prediksi, dan keputusan tentang manusia. Nah, keputusan tentang manusia ini tentunya melekat dan kontekstual sifatnya bergantung pada ruang lingkup asesmen psikologi dilakukan. Untuk memahami tujuan asesmen psikologi dalam ruang lingkup masing-masing, akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jadi, tetap ikuti perkuliahan berikutnya di Beranda Psikologi.